Tiga, dua, satu, dan action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Susilo Mesarjo dalam mata pelajaran produksi audiovisual. Sudah ada 2 video sebelumnya yang harus kamu tonton sebelum mencapai pada tahapan ini. Yang pertama, kita membahas tentang tahap produksi, kemudian bagaimana menciptakan ide cerita. Di situ kamu udah ngebuat sinopsis, kamu sudah membreakdown juga premis cerita kamu bagaimana. Setelah dapat ide ceritanya, apa sih yang harus kita lakuin? Mari kita masuk ke pelajaran berikutnya. Well, oke. Ini poin pentingnya. Ketika kamu membuat ide cerita, kamu udah menentukan plotnya. Plotnya ini dari A ke Z, Z ke A, atau segala macam. Cuma setelah kamu menempatkan ide ceritanya, pasti harus ada yang memerankannya. Siapa yang memerankan itu? Nah, itulah yang disebut dengan talent atau karakter. Orang yang kita sudah atur sedemikian rupa sesuai atau menyerupai karakter dalam cerita yang telah kita buat sebelumnya ya, pada premis tersebut. Apa sih karakter yang ketika kamu milih film horor, karakter seperti apa yang mau kamu tampilkan? Oh, ketika mau film laga atau film action, apa yang ingin kamu angkat? Bagaimana pemeran yang cocok? Kalau filmnya di Indonesia, kita akan mencari orang yang kulitnya eksotis. Apa filmnya untuk remaja? Berarti kita harus mencari pemeran-pemeran yang memang usianya itu remaja atau enggak, yang digandrungi remaja yang seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Harus dilihat pemetaan karakternya. Dan siapa yang akan memerankannya. Ada nggak orang yang masih muda, tapi dia cocok untuk bermain jadi pemeran yang lebih tua? Atau ada nggak sih orang yang face-nya agak tua tapi masih berjiwa muda dan masih sanggup untuk memainkan film-film laga? Contoh Vin Diesel atau mungkin The Rock ya, Dwayne Johnson, itu udah nggak muda lagi mereka. Mereka ini udah tua tapi masih bisa untuk memerankan pemeran-pemeran yang memang agak keras juga ya gitu pemeranannya. Nah, kita harus lihat. Nah, makanya kita akan bedah karakter-karakter ini menjadi sebuah dramatic person atau administrasi atau cara bagaimana kita memulai untuk merencanakan sebuah karakter. Oke guys, jadi kita punya 3 karakter. Yang pertama itu adalah karakter Nobita. Coba secara fisikal kamu melihat karakter Nobita adalah seorang pelajar, seorang pemimpi. Kalau dilihat dia pakai kacamata, nerd mungkin ya anaknya. Jadi seperti itu kira-kira perawakan dari seorang Nobita. Kita di situ bisa melihat secara fisik, kita sudah bisa menjabarkannya. Secara fisik dia adalah orang yang memiliki tingginya tadi 140 sampai 150, berusia 12 sampai 13 tahun, berkulit putih, kemudian menggunakan kacamata. Itu tadi adalah ciri-ciri fisik. Ciri-ciri psikologis. Ciri-ciri psikologisnya itu adalah dia adalah seorang pemimpi dan dia ini seperti seorang nerd karena menggunakan kacamata. Demografisnya seperti apa? Ya dia adalah orang dari lingkungan yang middle class-nya lah ya, middle class di Jepang. Itu tadi adalah pembacaan atau dramatic person dari Nobita yang bisa kita lihat secara konkret di situ. Oke, kita masuk karakter yang kedua. Ketika pasti kamu tahu ya, karakter yang ini namanya adalah Captain Rogers atau yang biasa dipanggil Captain America. Dari perawakannya jelas ya, militer sekali, atletis badannya, usianya sekitar 30-40 tahunan, bertinggi 180. Kenapa kok harus begitu? Karena itu adalah gambaran dari seorang militer. Memiliki tinggi 175 sampai 180, memiliki badan yang atletis, dan dia itu memiliki jiwa yang patriot. Jiwa patriot, jiwa yang ingin membela negaranya, jiwa yang pemberani, udah gitu nggak takut dengan tantangan-tantangan, positive thinking dan segala macamnya. Itu tadi adalah lakon dari
Kapten Amerika. Dari lakon-lakonnya ini kita udah mendapatkan ciri-ciri fisik. Atletis, bertinggi 175 sampai 180 cm. Udah gitu usianya ada di usia 30-an sampai 40-an. Berkulit putih, Amerika banget ya, American style. Kemudian secara psikografis atau psikologisnya dia adalah orang yang patriot, namanya juga Kapten Amerika. Jadi pasti dia harus memiliki jiwa patriot yang besar, jiwa membela negaranya yang tinggi juga. Jadi seperti itu. Kemudian secara demografis gimana? Kita lihat dari dandanan bajunya, dia ada di era perang-perang zaman dulu, dan memang diperbaharui lagi ya bajunya pada film-film berikutnya, selalu diupdate, tapi kita tahu dia ada di latarnya tahun 40-an, 50-an. Jadi begitu kamu nonton yang film First Avenger itu di Captain America, kamu bisa melihat bagaimana dia harus mengejar zamannya ya. Tuh, jadi seperti itu untuk karakter atau lakon Captain America secara kita kaji secara dramatic person. Kemudian yang ketiga ada tokoh, nah ini menurut kamu dia adalah seorang yang baik atau orang yang bengis? Ya. Oh, kelihatannya sebelah ini sebenarnya orang-orangnya ya agak-agak ngeri-ngeri juga ya. Dilihat dari posturnya, dilihat dari muka ini aja kita udah bisa ngelihat dia tingginya 170 sampai 180 secara fisikal. Sepertinya kalau muka nggak di ini ya, karena benar-benar full make up wajahnya. Jadi tidak perlu diperlihatkan dia ini harus kulit putih, harus kulit hitam, kuning langsat, atau sawo matang, kayaknya nggak diperhatikan betul. Rambutnya harus gondrong dan lusuh supaya kelihatan dia tuh kayak orangnya nggak keurus. Nah itu secara psikologisnya. Rambut panjang tidak terurus, beda sama kayak Nobita atau Kapten Amerika yang rambutnya itu lebih tertata rapih. Jadi kelihatan dari sisi itu. Ini orang yang nggak terurus dan tidak merawat dirinya minimal. Jadi seperti itu, dan kita lihat dalam filmnya di film Batman Dark Knight, enggak ada Batman ya, film Dark Knight. Jadi kita lihat karakternya memang sangat bengis, dia ini memiliki mental vandalis yang tinggi, memiliki jiwa anarkis juga. Jadi terlihat sekali gitu dari tampilan dia dalam bertindak dan dalam berpakaian. Jadi begitu nih semuanya ya teman-teman, ketika kamu melihat tokoh atau karakter kita harus maintain. Tapi untuk gimana sih cara maintain karakter biar tetap stabil sepanjang film itu, biar tidak ada God's hand. Nah, kita nanti akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Kita yang penting udah tahu dramatic person itu harus menjelaskan. Maaf, setelah kamu ceritakan ceritanya atau latarnya dalam sebuah sinopsis dan sebuah premis, kamu harus mendapatkan latar atau karakter yang akan menempati latar itu. Nah, siapa karakternya? Kamu harus rinci dalam sebuah dramatic person. Dramatic person ini diisi dengan satu, ada karakter fisik, terus secara ciri-ciri fisikal, kemudian ada ciri-ciri psikologisnya seperti apa, kemudian ada ciri-ciri demografisnya seperti apa, dia hidup di mana, dia kemudian ada di situasi ekonomi yang seperti apa, itu harus bisa dijelaskan dalam kondisi dramatic person itu. Supaya apa? Supaya jelas nanti pembawaan karakternya harus gimana. Kalau psikologisnya dia adalah seorang yang bengis, ya dia harus jadi bengis di cerita itu walaupun orangnya kalem. Kamu bisa lihat deh di film-film ini karakter-karakternya terutama yang nyata, ada Heath Ledger sama Stephen Rogers, itu dia pernah main banyak film sebelumnya dan kamu bisa lihat jadi ikonik ketika dimainin sama mereka pemeran-pemeran ini ya. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.